Ya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, ya. Teman-teman yang hadir di sini, eh, di sesi ini, yaitu tentang materi konsep dasar sistem informasi asuransi kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, Pak Afid akan menyampaikan juga terkait dengan kemampuan akhir dan juga pengalaman belajar mahasiswa nantinya ya dalam mata kuliah ini. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan nanti mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi asuransi. Pengalaman belajar mahasiswa nantinya eh, mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi asuransi melalui pendekatan kontekstual instruction, yaitu karakteristik interaktif, di mana nantinya dapat materi konsep dasar sistem informasi kesehatan yang terdiri dari pengantar sistem informasi, dasar hukum sistem informasi, pengertian sistem informasi, dan tujuan sistem. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi awal terkait dengan pengantar sistem informasi. Pengantar sistem informasi ya, di sini didefinisikan sebagai sistem informasi yaitu kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengelola informasi. Peran dalam asuransi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data peserta. Yang kedua, mempercepat proses klaim dan pembayaran. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan administratif. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terkait dengan meningkatkan efisiensi ya, yang A, poin A, dalam pengelolaan data peserta, yaitu sistem informasi ini yaitu sangat bermanfaat ya dalam mengolah data nantinya. Data-data dari peserta ya, peserta asuransi itu dikumpulkan ya dari mulai data sosial, bahkan penghasilan juga ya. Nah, kadang juga ada info kontak. Nah, ini digunakan bagaimana sistem ini ya dapat melakukan manajemen terkait dengan peserta asuransi ya. Bahkan nantinya keluarga peserta ini ya itu nanti akan dikelompokkan dalam suatu jaringan ya, di mana kita tak paham ya bahwa setiap peserta asuransi ya yang baik yang sudah mendaftar atau belum mendaftar ya, bahkan sudah yang belum mendaftar itu sudah ada datanya dari mana, yaitu data yang dari keluarga peserta asuransi. Dari situ kontak, info kontak, email itu akan terhubung, nantinya bisa kita lakukan promosi ya terhadap manfaat. Nah, dari situ bisa kita jadikan sebagai media pemasaran. Kemudian sistem informasi ini nantinya dapat mempercepat proses klaim dan pembayaran. Nah, ada juga sistem di mana pembayaran ya, pembayaran itu sudah ya termasuk data juga. Data tersebut dikelola ya ketika pembayaran tersebut belum terbayarkan, nah itu nanti akan menjadi suatu warning ya di dalam suatu sistem. Bahkan nanti ketika ada tunggakan ya, nah itu pastinya ada tanda yang menyatakan bahwa pasien tersebut belum bayar berapa bulan, misalnya kalau bulanan ya. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kesalahan administratif ya, karena data peserta itu banyak ya, sehingga kalau kita memilah satu persatu secara manual itu sangat tidak mungkin ya, karena ya pekerjaan administratif itu akan mudah dikelola dengan menggunakan sistem informasi. Jelas di situ ya. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi artinya ya data itu terbuka ya untuk khususnya pihak internal dalam suatu asuransi ya, dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan juga nantinya. Ya, dasar hukum sistem informasi ya. Jadi
dasar hukum di sini ya, itu terkait dengan eh, kesehatan ya, kesehatan, kemudian yang berhubungan dengan sistem. Ya. Kita jadikan satu, di mana terdapat beberapa aturan-aturan ya yang mungkin perlu kita pahami ya. Nah, ini ada beberapa terkait dengan regulasi ya atau dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, atau kita sebut sebagai Undang-Undang ITE. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian ketiga, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan terkait rekam medis elektronik. Dan yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang asuransi kesehatan. Nah, tujuan regulasi ini yang pertama tentunya untuk menjamin keamanan dan privasi data kesehatan. Jadi ada dasarnya ya kita untuk menegakkan suatu aturan ya yang secara menyeluruh ya yang tentang sistem informasi ini ada rujukannya seperti itu. Mengatur standar interoperabilitas sistem informasi. Interoperabilitas ini terkait dengan suatu standar ya yang sama ya untuk setiap bagian ya, terutama terkait dengan variabel dan metadata dalam sistem informasi itu akan mengatur dalam standar yang sama nantinya. Yang ketiga, mendukung implementasi sistem informasi di asuransi kesehatan. Jadi implementasi dalam sistem informasi ini ya itu nanti ya harus terlaksana ya, mau nggak mau harus terlaksana ya untuk sustainabilitas atau sistem tersebut dapat berjalan secara maksimal dan ya tentunya berkelanjutan. Ya, kemudian terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Ini ada beberapa poin ya yang penting yang mungkin teman-teman perlu pahami juga nantinya. Ya, yang pertama, perlindungan kebebasan berpendapat. Jadi terdapat ruang ya kebebasan berpendapat di dunia maya terutama. Nah, ini ya ada aturannya juga ya ternyata ya di sini. Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini merupakan revisi ya dari Undang-Undang ITE sebelumnya ya. Gitu. Ya kalau nggak salah tahun 2008 atau 2011 kalau nggak salah ya. Nanti memang buka lagi ya terkait dengan UU ITE ya. Di sini sifatnya adalah melengkapi ya, jadi revisi melengkapi dari yang sudah ada ya dan memperbarui ya. Seperti itu. Penanganan konten negatif ya terkait dengan pengaturan lebih ketat terhadap hoax, ujaran kebencian dan konten terlarang. Jadi ya konten-konten negatif ini ya ya ada batasannya ya. Yang membatasi apa ya undang-undang ini. Bagaimana jika uh, suatu konten negatif ini menyebar ya, tentunya akan ada tindak pidana ya yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 19 ini. Kemudian tindak pidana dunia maya terkait dengan kejelasan tindak pidana terkait dunia maya, pencemaran nama baik dan penipuan elektronik ya. Ternyata juga diatur di sini ya. Pencemaran nama baik ini menjadi krusial juga sebenarnya ya di masyarakat kita ya karena sedikit-sedikit kita laporkan, nah itu kan nanti akan ya perlu mencermati ya apa yang dilaporkan tersebut ya terkait dengan pencemaran nama baik. Gitu. Ya, makanya teman-teman di sini harus hati-hati ya terkait dengan penggunaan medsos ya. Ya bahkan sekarang itu ya istilahnya bukan mulutmu ya, jadi medsosmu adalah harimaumu gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ya dalam memposting ya, memposting, membuat tulisan di dunia maya ya, yang bersifat negatif kita harus hindari seperti itu. Keamanan sistem elektronik. Ya, penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan integritas sistem. Ini terkait dengan pihak-pihak
ya baik swasta atau pemerintah ini juga ya perlu ya untuk mengamankan ya. Ada bahkan ada resiko ya, pemetaan resiko itu perlu dilakukan ya di setiap instansi. Transaksi dan tanda tangan elektronik ya ini menjadi suatu pembicaraan yang hangat juga ya di era sistem informasi ini ya. Jadi terkait dengan pengakuan terhadap transaksi dan tanda tangan elektronik, ya bagaimana dengan kekuatan hukum sama seperti tanda tangan konvensional. Penyelesaian sengketa elektronik ini banyak sekali ya. Jadi penyelesaian sengketa melalui jalur elektronik atau pengadilan elektronik ini yang menjadi hal yang krusial ya. Bahkan suatu hak cipta ya, bahkan itu ya bisa didaftarkan ya dalam elektronik ya. Ya itu ada datanya ya. Ya khususnya di departemen apa ya? Lupa ya. Ya tentang haki itu ya itu ada yang melindungi ya terkait dengan produk, haki, ciptaan, paten itu ada hukum yang menaungi. Seperti itu. Penyalahgunaan teknologi, ya, ini terkait dengan hacking, malware ya, bahkan yang di lingkungan kita ya itu juga sangat rawan ya, apalagi kita berselancar di dunia internet. Nah itu menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai ya, apalagi teman-teman menggunakan wifi di tempat-tempat umum katakanlah di kafe, di bandara, atau bahkan di stasiun juga ya yang menyediakan wifi gratis. Nah itu kita perlu perhatikan juga ya koneksi kita ya. Jangan asal kita menggunakan ya ketika ada data-data penting ya kita harus bisa mengamankannya. Bahkan konten-konten ya yang ada di website ya kadang ketika kita tidak teliti ya nama di website ya itu hampir mirip dengan nama situs website aslinya ya. Katakanlah Facebook ya. Atau mungkin TikTok lah TikTok. Itu kan perlu login terlebih dahulu ya. Memasukkan username, passwordnya. Nah, ini di era elektronik ini ya, bahkan ada yang nakal ya, dengan mengatasnamakan nama websitenya adalah mungkin selain TikTok ya, yang hampir-hampir mirip TikTok seperti itu. TikToks ya, mungkin ditambahi S di belakangnya ya, TikToks gitu ya. Nah, tampilannya itu muncul seperti mirip dengan website TikTok ya. Nah, ketika teman-teman memasukkan ya, website di dalam website tersebut username dan password ya di alamat yang bukan alamatnya TikTok, nah itu yang perlu diwaspadai ya. Nah, jangan asal memasukkan username password di suatu situs ya. Kita perlu teliti lagi di atas ya, itu namanya link ya. Link hyperlink itu kita perlu cek lagi agar ya username dan password kita nggak dicuri ya. Ketika password dan username kita dicuri ya itu akan bahaya. Oke, next. Selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi di sini ada yang membahas terkait dengan sistem kesehatan nasional, di mana penguatan sistem kesehatan dilakukan lebih dengan pendekatan promotif ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi yang pertama itu promotif ya, baru preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif ya? Promotif itu ya bagaimana kita mempromosikan ya bahwa mengkampanyekan bahwa kesehatan itu ya harus kita jaga ya. Bagaimana kita harus mencegah ya melalui sarana promosi. Nah, baru kalau setelah promosi sudah dijalankan, nah ini preventif yang harus kita lakukan. Ya ini biasanya di fase tingkat 1 ya. Itu harusnya ya itu dilakukan promotif dan preventif. Preventif itu
eh, dalam tahap pencegahan. Jadi bagaimana mencegah ya, puskesmas itu misalnya ketika ada suatu resiko di situ ya, itu ya misalnya ada musim hujan ya, musim hujan kan banyak demam berdarah ya. Nah itu bagaimana harus preventifnya harus digencarkan. Daerah-daerah mana ya perlu dilakukan? Misalnya eh, ya terkait sampah ya, menutup sampah, kemudian eh, menghindari genangan air ya. Ya, terutama peran pentingnya di setiap kepala keluarga ya, di keluarga. Kemudian kuratif ya, kuratif ini sudah masa pemeriksaan ya, pemeriksaan ke dokter. Kemudian rehabilitatif itu sudah ke tahap pengobatan atau rehabilitasi atau rehab ya, pemulihan. Kemudian akses kesehatan untuk semua. Jadi ya banyak sekali akses yang harus disediakan ya, layanan kesehatan harus merata seperti itu. Layanan kesehatan berbasis masyarakat ya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan. Jadi di setiap wilayah ya itu kan ada puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu menggerakkan kader ya, kader-kader di masyarakat. Nah, ini yang menjadi suatu ujung tombak ya sebenarnya ya di dalam dunia kesehatan ini ya. Di dalam tingkatannya paling rendah itu adalah kader. Bahkan sampai dengan keluarga ya, keluarga juga harus aktif ya untuk menjaga dirinya sendiri dalam kaitan dengan kesehatan. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan kesehatan. Ini terkait dengan kapasitas eh, tenaga kesehatan nah, kebutuhan di masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, terkait dengan rumah sakit, puskesmas, klinik ya, dan juga vaskes lainnya ya, praktek mandiri, bidan ya. Kemudian pencegahan dan penanggulangan penyakit. Ya, ini terkait dengan masalah penyakit menular dan tidak menular. Kesehatan mental, sumber daya kesehatan ya, terkait dengan tenaga medis, fasilitas teknologi yang memadai, pembiayaan kesehatan ya terkait dengan ya ini melalui JKN dan skema lainnya untuk menjamin akses kesehatan. Pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini terkait dengan ya di sektor kesehatan tentunya. Next, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi pokok-pokok yang harus dipelajari yaitu terkait dengan peserta jaminan kesehatan ya, ini jelas ya. Manfaat jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan ya. Bukan luaran ya, ini I besar ya. Iuran jaminan kesehatan, penyelenggara jaminan kesehatan, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, pengawasan dan pengendalian. Ini beberapa kali telah yang terbaru ada ini ya mengenai perubahan yang terbaru ada di Perpres nomor 59 tahun 2024 ya. Ini nanti teman-teman bisa buka ini ya terkait dengan dasar hukumnya ini. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan rekam medis elektronik ya ini mengatur tentang rekam medis ya. Jadi penyelenggaraan rekam medis itu ternyata diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022. Ya, jadi setiap vaskes ini nantinya mau nggak mau ya harus menggunakan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember tahun 2023 ya. Ya, mungkin ini ada penyesuaian sedikit ya terkait dengan penggunaan secara penuh ya, atau secara full ya, terkait dengan rekam medis elektronik. Ya, mungkin masa peralihan itu mungkin masih diberi waktu ya, tapi kalau sudah masa peralihan itu habis, dan ini siap-siap rumah sakit klinik ini untuk menyesuaikan ya nantinya ya. Mungkin ada sanksi-sanksi yang harus
diterima ya ketika rekaman jejak elektronik tersebut belum digunakan seluruhnya ya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Asuransi Kesehatan. Ini peraturan OJK nomor 71. Ini POJK titik 05 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian peraturan OJK nomor 5 ya, terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Nah, ini ASKES ini atau asuransi kesehatan ini ya, prodi yang mungkin ya harus mempelajari juga ya dasar-dasar hukum ya, ketika ada suatu masalah ya kita harus tahu ya, terutama terkait dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini nantinya ya, sampai dengan nanti tentang kesehatan keuangan ya, ini juga OJK nomor 72 POJK 05 2016 ini terkait dengan prinsip syariah ya. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Kemudian ada peraturan OJK nomor 6 tahun 2023, ini perubahan kedua ya dari undang-undang di atas ya. Jadi ini yang menyesuaikan ya ketentuan terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Oke, lanjut bagian ketiga ya. Jadi secara umum tadi sudah dijelaskan juga ya sistem informasi, gambarannya di asuransi kesehatan. Nah, sekarang pengertiannya lebih dalam lagi ya. Nanti komponen-komponen apa saja sih yang perlu ada ya dalam kaitannya dengan sistem informasi ini. Nah, jadi sistem informasi ini komponennya ada banyak ya. Jadi yang membentuk suatu sistem ya dalam kaitannya sistem informasi itu ada hardware, software, manusia, prosedur, dan data. Nah, hardware atau perangkat keras ya, ini contohnya ada server, komputer, dan jaringan ya, kabel LAN, switch, hub. Gitu. Kemudian perangkat lunak ada database, aplikasi asuransi kesehatan. Kemudian SDM ya, dari segi SDM yaitu pengguna ya, atau kita dapat menyebutnya sebagai brandware. Operator, pengguna, dan analis sistem. Data dan informasi ya yang dikelola ada rekam medis, data klaim, dan kepesertaan. Ini menjadi satu kesatuan ya dalam proses klaim asuransi. Prosedurnya yaitu terkait dengan kebijakan penggunaan dan SOP operasional. Nah, ini bagian terakhir ya. Nah, ini tujuan sistem informasi. Nah, tujuannya apa sih ya? Yang pertama ada mempermudah pengelolaan data peserta dan klaim asuransi ya tadi ya. Meminimalkan risiko kesalahan dalam administrasi dan pembayaran, meningkatkan efisiensi operasional penyelenggara asuransi kesehatan, memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan real time, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ya, tujuannya jelas ya atau goalsnya jelas ya dari suatu sistem informasi asuransi ya, sehingga nantinya dapat diambil keputusan ya bagi pihak manajemen ya ketika ya ada perubahan-perubahan terkait dengan data penyakit ya, data peserta, dan yang sering diklaimkan itu apa ya, itu nanti juga akan saling berpengaruh ya. Manfaat bagi stakeholder ya, peserta ya, khususnya terkait dengan kemudahan akses informasi kepesertaan dan klaim. Dari sisi Vaskes ya, ini terkait dengan proses klaim yang lebih cepat dan transparan ya dengan adanya sistem informasi ya. Ini tentunya bisa dimanfaatkan ya untuk meningkatkan ya kecepatan, akurasi ya, terutama dan penyelenggaraannya ya, transparan ya, transparasi. Kemudian dari sisi penyelenggara asuransi ya, ini peningkatan efisiensi administrasi. Jadi ya pihak asuransi ini juga sudah memikirkan pastinya ya, bagaimana mengembangkan sistem informasi yang
ya dapat meningkatkan ya dari berbagai aspek atau sisi ya dalam eh, misalnya dari aspek promosi, aspek data kepesertaan, ya, keuangan juga, ya, kepegawaian itu juga sudah dipikirkan ya oleh pihak asuransi. Pemerintah, ya, ini pengawasan dan evaluasi program jaminan kesehatan lebih efektif ya, ini terkait dengan kebijakan dari atas ya, pemerintah ini yang sebagai penyelenggara kebijakan. Nah, dari sini tentunya kita sudah memahami ya intisari dari penggunaan sistem informasi di asuransi ya, itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang nantinya didapatkan ya dari berbagai stakeholder. Ya, harapannya nanti teman-teman dapat membuka wawasan ya terkait dengan sistem informasi ya yang terkait dengan memudahkan ya, bagaimana memudahkan untuk setiap stakeholder tersebut agar ya sustainability-nya itu berjalan. Artinya ya pengguna sistem itu nyaman dengan sistem yang telah dikembangkan ya berdasarkan tujuan tertentu. Nah, sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak asuransi ya. Dari mulai mobile phone ya, Play Store ya, yang kita bisa download di Play Store ya, bahkan di Apple Store juga ya, itu juga sangat membantu ya bagi peserta ya. Ya, peserta juga dapat melakukan pendaftaran online secara langsung ya, tanpa harus datang ke uh, tempat ya, tempat untuk ini ya, untuk ya memudahkan tentunya. Ya mungkin itu ya terkait dengan pembahasan sesi ini. Ya terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, nanti kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya.